Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 10 yang mendapatkan pertemuan 14 tentang hukum kontrak perjanjian. Dengan saya, Tiara Kaulisa, teman saya, Kartika Sari, dan Nur Hidayanti. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak. Pengertian kontrak dalam Oxford Learned Pocket Dictionary dari bahasa Inggris yakni kata Sinbeb. Yakni kontrak yang bermakna perjanjian. Dalam bahasa Belanda, kontrak dikenal dengan kata overeenschem yang juga bermakna sama dengan kontrak, yaitu perjanjian. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Nah, ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, di mana kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian. Hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian. Nah, kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak, di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Lanjut. Nah, asas-asas hukum kontrak, di mana asas hukum kontrak itu ada 4. Yang pertama, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang ketiga itu ada asas pengikatnya kontrak, pacta servanda, dan yang keempat itu ada asas itikat baik, good tone. Mari kita jelaskan satu-satu ya. Nah, di mana asas konsensualisme dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata dengan hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Nah, yang kedua itu ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Maksud dari asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi kontrak sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. Yang kedua, tidak dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, yang ketiga itu ada asas pengikatnya kontrak atau pacta servanda. Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut, sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, yang keempat itu ada asas itikat baik, good troth, di mana menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikat baik atau good troth atau bona fide. Nah, ada yang tahu nggak sih asas beritikat baik itu apa? Itikat baik dalam arti objektif bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di poin ketiga, yaitu syarat sah kontrak. Jadi, keabsahan suatu kontrak itu sudah ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama itu harus adanya kesepakatan yang mengikat dirinya. Jadi, maksud dari poin pertama ini
dalam suatu perjanjian itu harus menyepakati hal-hal yang menjadi materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus diraih tanpa unsur pemaksaan, penipuan, atau kehilafan. Poin kedua yaitu kecakapan para pihak membuat perikatan. Jadi maksudnya itu adalah pihak-pihak yang terlibat harus dianggap cakap membuat perjanjian. Kan kita ketahui ada beberapa orang atau sebagian orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian. Contohnya itu orang yang belum dewasa atau bisa dibilang orang yang kurang waras kayak gitu. Jadi itu nggak bisa. Poin ketiga ada suatu pokok persoalan. Maksudnya itu objek perjanjian harus jelas berupa barang atau jasa yang nyata gitu. Contohnya itu misalnya harus ada tanah, ruko, atau pekerjaan. Yang keempat, sebab yang tidak terlarang. Maksudnya itu tidak boleh memperjanjikan suatu hal yang dilarang hukum, nilai kesopanan atau ketertiban umum. Contohnya apa? Misalnya perjanjian jual beli narkoba itu dilarang. Oke, lanjut. Manfaat surat kontrak. Apa saja sih fungsi dan manfaat membuat surat kontrak? Yang pertama itu keamanan bagi setiap pihak. Jadi dengan adanya surat perjanjian ini, setiap pihak yang terlibat merasa lebih aman. Sebabnya, surat perjanjian ini sifatnya mengikat dan menjamin setiap pihak akan mendapatkan hak serta menjalankan kewajibannya. Yang kedua itu mendeskripsikan hak dan kewajiban. Di dalam surat perjanjian itu tertera batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi dengan adanya surat kontrak ini mampu bisa ada batasan gitu antara hak dan kewajiban itu lebih jelas. Yang ketiga, meminimalkan resiko. Maksudnya adalah dengan adanya perjanjian yang jelas tadi, resiko perselisihan itu dapat diminimalisir. Nah, yang keempat, menjadi acuan penyelesaian konflik. Maksudnya, jika terjadi suatu masalah, suatu perjanjian ini dapat menjadi acuan penyelesaian. Bahkan surat perjanjian dapat menjadi buku di pengadilan. Lanjut untuk Nur Hidayanti. Oke. Saya akan melanjutkan di poin kelima ini. Poin kelima ini berakhirnya suatu kontrak. Berakhirnya suatu perikatan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, yang diartikan dengan berakhirnya perikatan sebagai selesainya atau hapusnya suatu perikatan yang diadakan oleh dua belah pihak tersebut. Disebutkan dalam KUH Perdata itu tentang berakhirnya perikatan diantaranya yang pertama itu karena pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan, yang ketiga karena pembaharuan utang atau novasi, yang keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi, dan yang terakhir itu karena percampuran utang atau konfusio. Di sini saya akan menjelaskan yang poin pertama itu karena pembayaran. Maksudnya itu seperti apa? Karena pembayaran berakhirnya suatu kontrak itu, bentar, ini kedengeran gak sih? Kedengeran. Oke. Yang pertama itu berakhirnya suatu kontrak karena pembayaran. Jadi maksudnya itu ya ampun, sinyalnya. Bentar, Beb. Berakhirnya suatu kontrak karena pembayaran itu merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua belah pihak, yaitu dua belah pihak tersebut, kreditur dan pihak debitur, dengan suatu hal. Pihak kreditur itu adalah pihak yang berhak atau prestasi,
Sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban penuh memenuhi prestasi. Jadi segala sesuatu di sini berarti segala pembuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut yang dilakukan dapat menyebabkan kontrak atau perjanjiannya berakhir. Berkaitan dalam pasal 1381 sampai pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berikut akan diuraikan satu persatu. Ya, yang pertama, Beb. Dulu. Ya, yang pertama itu tadi karena pembayaran. Yang kedua ini karena penawaran pembayaran. Jadi karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Jadi berlakunya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan itu yang berlakunya antara dua belah pihak suatu syarat pembatalan, syarat batal, atau syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian tersebut. Perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Diatur dalam bab 1 pasal 1256 KUH Perdata. Biasanya syarat pembatalan ini berlaku pada perjanjian timbal balik. Yang ketiga ini ada karena pembaharuan utang. Maksudnya karena pembaharuan utang itu apa? Jadi musnahnya barang yang terutang. Musnahnya barang yang terutang ini diatur dalam pasal 1444 sampai pasal 1445 KUH Perdata, yaitu suatu peringkatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada debitur lainnya. Terdapat dua syarat, yaitu musnahnya barang karena bukan barang kelalaian debitur dan debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Yang keempat ini karena perjumpaan utang atau kompensasi. Maksudnya apa? Jadi di sini itu kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425 sampai pasal 1435 KUH Perdata, yang diartikan sebagai kompensasi adalah penghapusan masing-masing uang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur tersebut. Kompensasi ini dapat terjadi karena berdasar demi hukum atau atas permintaan kedua belah pihak tersebut. Nah, yang terakhir ini karena percampuran utang. Karena percampuran utang itu ialah percampuran utang ini diatur dalam pasal 1436 sampai dengan pasal 1437 KUH Perdata. Yang dimana percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu. Terdapat dua cara terjadinya percampuran utang, dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum dan dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus. Oke, slide terakhir. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Tapi Aceh ya, dari kelompok ini saya akhiri. Bisa teman saya saya lambaikan tangan Kartika Sari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Tahan Beb, dikit lagi Beb. Bentar.